Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita tentunya bersyukur bisa ketemu pagi hari ini. Perkenankan saya membahas isu hukum. Kemudian nanti juga saya kaitkan dengan penegakan hukum protokol kesehatan. Nah, kalau bicara terkait dengan dasar hukum, berarti saya mengarahkan penjelasan saya kepada aturan tertulis. Jadi di beberapa bagian memakai pemahaman positivisme hukum. Apa yang tertulis? Larangan kampanye. Undang-undang sudah menyebutkan. Jadi Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Di pasal 69 yang menyebutkan larangan kampanye itu disebutkan di sana. Nah, ketika ada peserta pemilihan melakukan larangan kampanye dalam kegiatan kampanye, maka tentunya di sana kewenangan ada di sentra Gakumdu, ada Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Jadi sekali lagi terbatas pada kegiatan aktivitas kampanye. Berarti kegiatan kampanye lekat dengan metode kampanye yang disebutkan dengan di Undang-Undang maupun PKPU. Dan subjek hukumnya pun jelas, pihak peserta pemilihan. Berarti di sana tim pasangan calon, tim kampanye, tim sukses, atau pihak lain yang ditunjuk. Jadi subjek hukumnya jelas. Nah, menjadi pertanyaan, di situ larangan kampanye kan misalnya ada, kalau bahasa yang sering kita sebut hoax, ujaran kebencian, politisasi yang bisa memancing konflik dengan argumen sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ketika itu berwujud dilakukan pada saat kegiatan kampanye dengan menggunakan metode kampanye disebutkan di sana ranah kewenangan sentra Gakumdu. Lalu bagaimana kalau di luar itu? Pengawas pemilihan sentra Gakumdunya tidak bisa masuk di sana untuk kemudian melakukan prosesnya. Tapi kalau itu dilaporkan atau menjadi temuan, maka diteruskan kepada instansi berwenang. Jadi bisa kepolisian dan seterusnya. Jadi bisa menggunakan instrumen pidana umum yang berarti diatur di luar Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Hal lain misalnya juga di media sosial. Nah, sama halnya. Jadi media sosial juga menjadi objek pengawas pemilihan untuk kemudian melihat apakah dalam pelaksanaan kampanye dari peserta pemilihan melalui media sosial ada kemudian konten-konten yang dimuat melanggar sesuai dengan larangan kampanye di pasal 69 itu. Jadi kalau ada berarti kewenangan dari sentra Gakumdu ataupun kewenangan dari Bawaslu melihat penanganan pelanggarannya. Lalu bagaimana dengan akun anonim? Nah, tentunya akun anonim ini kalau dia dilaporkan maka dia hanya transit saja untuk kemudian kami teruskan ke penegak hukum lain. Jadi bisa dimanai misalnya pelanggaran Undang-Undang ITE berarti diatur di luar Undang-Undang Pemilihan. Karena harus subjeknya adalah pihak peserta pemilihan itu yang menggunakan akunnya metode kampanye. Jadi kan akunnya kan didaftarkan ya di KPU untuk kemudian itu menjadi bahan subjek dan objek pemantauan dari pengawas. Kemudian yang berikutnya adalah politik uang. Nah, politik uang ini kan memberikan janji uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk pemilih tersebut menggunakan haknya dengan cara tertentu. Nah, di sini
menggunakan hanya dengan memilih atau menggunakan hanya dengan tidak memilih. Jadi itulah unsur-unsur dari politik uang. Sehingga bagaimana dengan golput, memberikan uang kepada pemilih untuk pemilih golput, itu juga bisa diancam dengan pasal politik uang ini. Jadi bukan hanya untuk memilih pasangan calon tertentu, memberikan uang juga untuk tidak memilih, itu juga ancaman politik uang. Nah, belum lagi sekarang bagaimana dengan hibah, kegiatan bansos atau penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Nah, ini lengkap dengan ketentuan di 71 ayat 3. Nah, di mana irisannya, Bapak dan Ibu sekalian? Minimal ini kita ketahui bagaimana cara berpikir pengawas. Minimal ada salah satu argumentasinya, seperti yang saya jelaskan, bahwa pemerintah daerah, CQ, organisasi perangkat daerah, ini juga memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satunya adalah di bidang sosial melalui kegiatan penyaluran bantuan sosial. Kalau kemudian pemerintah daerah tidak melaksanakan karena takut, malah salah juga dia tidak melaksanakan kewenangan yang menjadi kewajibannya. Lalu kalau dilaksanakan, di mana irisan pelanggarannya? Dan ini kan diancam dengan diskualifikasi kalau itu dilakukan oleh petahana. 71 ayat 3. Saya memahami aturan ini dan juga diskusi di internal penegak hukum pemilihan ini, bahwa ketika ada unsur subjek hukumnya jelas, ada sengaja, kemudian perbuatan yang dilarangnya, yakni ada unsur di sana, ada unsur ajakan, dan atau ada unsur identitas peserta yang melekat pada saat penyaluran program bansos tadi. Jadi misalnya dalam penyalurannya ada ajakan, yang ajakan tersebut dimaknai kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Berarti ajakan ada kaitan dengan pesan-pesan kampanye. Atau tidak ada ajakan, tapi ada identitas peserta pemilihan, misalnya stiker, kartu nama, selebaran melekat dalam barang tersebut. Nah, kalau ini ada, berarti sudah ada informasi awal untuk melakukan penelusuran apakah ada pelanggaran pasal 71 ayat 3. Kemudian yang berikutnya adalah netralitas pihak yang seharusnya netral dalam penyelenggaraan kampanye ataupun pemilihan, mulai dari ASN dan seterusnya. Normanya adalah ASN itu dilarang melakukan aktivitas, misalnya kampanye atau kegiatan yang menguntungkan peserta pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Intinya selamanya tidak boleh dia terlibat dalam kegiatan politik praktis. Nah, karena materinya ini adalah diatur di luar undang-undang pilkada, ada di undang-undang ASN, PP 42, PP 53. Tapi prosesnya, bagaimana cara melakukan prosesnya, diatur di dalam peraturan teknis Bawaslu. Ada peraturan Bawaslu-nya, nomor 6 tahun 2017. Demikian pula dengan Pak Kades, perangkat desa, TNI Polri. Bagaimana dengan honorer? Nah, honorer juga kami dalam kajian mempersamakan statusnya dengan pegawai daerah. Tapi sekali lagi, pegawai honorer bukan ASN atau tidak sama dengan ASN. ASN kan ada PNS, ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tapi dipersamakan statusnya dengan pegawai pemerintah daerah yang juga wajib untuk menjaga netralitasnya sebagaimana seorang ASN dalam penyelenggaraan tahapan pilkada. Kemudian yang berikutnya, penggantian pejabat.
pelaksanaan APK dan kampanye di medsos dan seterusnya. Nah, untuk iklan di media massa cetak elektronik termasuk di media sosial ini kan ada batas waktunya ya. 2 minggu terakhir menjelang masa tenang. Jadi tanggalnya berarti tanggal 22 November sampai dengan tanggal 5 Desember. Kemudian yang berikutnya saya pindah ke protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang kita tahu lah bagaimana indikator-indikatornya untuk kemudian penerapan protokol kesehatan. Bahkan kalau diikuti, kalau tidak salah kurang lebih ada 12. Nah, terutama pada saat pelaksanaan kampanye oleh peserta. Berarti pelaksanaan kampanye oleh peserta yang kemudian mengundang kerumunan massa, ada iring-iringan atau ada arak-arakan dari peserta pemilihan. Jadi ada peringatan tertulis yang kami berikan terlebih dahulu. Ketika terjadi pelanggaran tersebut oleh peserta, maka pengawas pemilihan terlebih dahulu akan memberikan teguran tertulis kepada subjek hukum dari peserta pemilihan tersebut. Kalau kemudian dalam waktu 1 jam tidak tetap melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan penghentian atau pembubaran aktivitas kampanye tersebut. Dan atau ada juga sanksi administrasinya. Nah, sekaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan oleh peserta pemilihan, di samping yang telah 2 hal yang saya sebutkan tadi, kemudian pengawas juga memberikan rekomendasi kepada teman-teman KPU untuk peserta tersebut diberikan sanksi administrasi berupa tidak boleh melakukan kampanye berturut-turut selama 3 hari untuk metode kampanye yang dilanggar. Jika tetap tidak diindahkan, maka kami akan melakukan rekomendasi ke penegak hukum lain untuk penegakan pidana umum dan seterusnya. Jadi, tapi pidana umum ini harus dimaknai sebagai upaya terakhir dari semua upaya yang sudah dilakukan di awal tadi. Itu saja yang saya sampaikan, teman-teman sekalian. Mohon maaf jika kemudian ada pemahaman berbeda di antara kita. Lebih lanjut bisa kita diskusikan. Bila